Hai pejuang UTBK, balik lagi bersama aku Kak Yuni sebagai tutor pengetahuan kuantitatif kalian. Nah pejuang UTBK, sebelum lanjut ke video pembahasan kali ini, jangan lupa untuk tonton video-video lainnya ya. Kali ini kita akan bahas bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat ini juga disebut sebagai eksponen. Nah, apa sih eksponen ini? Nah, eksponen adalah suatu bilangan yang digunakan sebagai bentuk penyederhanaan dari sebuah bilangan yang mana bilangan tersebut mempunyai faktor-faktor perkalian yang sama. Nah, gimana sih maksudnya ya? Kalau saya punya A pangkat N, maka A dikali A sebanyak N kali gitu ya. Dimana AN ini menyatakan bilangan berpangkat. A itu adalah bilangan pokok dan N adalah pangkatnya. Nah kemudian di bilangan berpangkat ini ada beberapa sifat yang perlu adik-adik semua ketahui. Nah ada apa aja sih? Yang pertama ada A pangkat min M sama dengan 1 per A dipangkatkan dengan M. Nah karena ini ya pecahannya berarti A-nya tidak sama dengan 0. Kemudian ada A pangkat 0. A pangkat 0 ini sama dengan 1. Jadi setiap bilangan yang dipangkatkan 0 akan sama dengan 1. Kalau 1000 dipangkatkan 0 pun tetap 1. Mau 2020 dipangkatkan dengan 0 pun hasilnya tetap 1. Oke, next sifat berikutnya ada A pangkat M per N. Nah, gimana hasilnya? Nah, hasilnya itu A pangkat 1 per N dikalikan dengan atau dipangkatkan dengan M. Nah, A-nya juga tidak sama dengan 0. Kemudian untuk sifat perkaliannya seperti apa? A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah dengan N. Jadi ketika bilangan pokoknya sama gitu ya, bentuknya perkalian, maka tinggal jumlahkan pangkatnya saja. Kemudian untuk pembagian, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi dengan N. Next untuk sifat berikutnya yaitu dalam kurung A kali B dipangkatkan N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Oke, selanjutnya ada dalam kurung A per B dipangkatkan dengan N. Maka sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Selanjutnya ada 1 per A pangkat N sama dengan, jadi negatif nih ya, jadi A pangkat negatif N. Selanjutnya gitu ya, pangkat juga ada hubungannya dengan akar gitu ya, yaitu dalam kurung gitu ya, bukan dalam kurung ya, akar pangkat N, di dalamnya ada A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Jadi secara singkatnya, pangkat di dalam dibagi dengan pangkat akarnya. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Oke, di sini ada bentuk sederhana dari A pangkat min 1 ditambah B pangkat min 1 dipangkatkan min 1. Gimana nih hasilnya? Nah, sekarang A pangkat min 1 ini kita rubah menjadi 1 per A ditambah 1 per B. Ini konsep atau sifat dari eksponen ya. Oke. Nah, selanjutnya kita samakan dulu penyebutnya. Berarti AB yang sebelah sini B ditambah A pangkat min 1. Oke, karena ini pangkat min 1, ya udah tinggal dibalik aja ya. Berarti AB per A tambah B. Yang mana berarti? Yang A ya, optionnya yang A. Udah deh nomor 1, cukup mudah ya. Next kita masuk ke soal yang kedua. Nah di sini ada akar 75 ditambah akar 12. Nah ini akar juga termasuk pangkat ya. Nah tapi dalam menjumlahkan akar, kita berarti perlu mengeluarkan yang dia bisa dikeluarkan. Nih 12, kayak misalkan 12 itu berapa kali berapa? 4 kali 3. 75 ini berapa kali berapa? 25 kali 3. Nah sekarang 25 itu
merupakan bilangan kuadrat ya, yaitu 5 pangkat 2. Nah, di sini kan akarnya pangkat 2 juga, berarti 25 bisa keluar jadi 5. Sisanya 3, ditambah yang ini keluar jadi 2, sisanya 3. Sekarang 2 sama 5 jadi berapa? 7, akar 3. Nah, kenapa ini bisa dijumlahkan seperti ini? Ibarat ini ada aljabar nih. X ditambah 2X berarti 3X. Nah, ini juga sama, akar 3 yang samanya. Jadi 5 akar 3 ditambah 2 akar 3, jadi tinggal jumlahkan nih depannya, 2 tambah 7, 2 tambah 5, 7. Tinggal akar 3. Jadi jawabannya yang D ya. Oke, sekarang lanjut ke nomor 3. 10 pangkat 9 dikali 100 pangkat 2 dikali 1000 pangkat min 3 dikali 10.000 pangkat min 2 dikali 2222 pangkat 0 dapat dinyatakan dalam basis. Oke, ingat ada sifat A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi si A ini apa? Bilangan apapun ya. Suatu bilangan, berarti 2222 pangkat 0 berapa? Ya 1 gitu ya. Kalau A kali 1, A itu sendiri. Jadi si 1 ini ada tapi nggak dianggap ada gitu ya. Ada tapi tiada gitu. Jadi abaikan aja yang 2222. Berarti 10 pangkat 9 dikali. Nah, 100 itu kan 10 pangkat 2. Nah, ini dipangkatin lagi 2. Dikali 1000 itu 10 pangkat 3. Dipangkatkan lagi min 3 dikali 10.000 itu berarti ini kan nolnya ada 4, berarti pangkat 4 dipangkatkan min 2. 10 pangkat 9 dikali, saya pakai titik aja ya, 10. Nah, ini 10 2 dipangkatin lagi 2, berarti sifatnya perkalian ya, jadi 4. Titik 10 3 kali min 3 min 9, titik lagi 10 min 8. Oke, ini sama, bukan maksudnya dicoret ya, tapi maksudnya 10 min 9 dikali 10 pangkat 9 itu kan ini dijumlah, berarti 10, 9 dikurangi 9 gitu ya. Artinya 10 pangkat 0, 10 pangkat 0 kan 1, jadi diabaikan. Dicoret di sini bukan maksudnya, oh dicoret itu coret aja gitu, hilang, bukan, tapi dia sama dengan 1. Nah, sekarang 10 pangkat 4, yang ini 10 min 8, berarti 10 min 8 tambah 4. Ini utangnya lebih besar, berarti minus ya, min 4. Jawabannya yang C ya, 10 pangkat min 4, gitu. Selanjutnya kita masuk ke nomor 4. Nah, di sini A plus B sama dengan 1. A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan 2. 2. Pertanyaannya A pangkat 4 ditambah ini harusnya B pangkat 4 ya, bukan A pangkat 4. Nah, ini B pangkat 4. Kalau A pangkat 4 tambah A pangkat 4 jadi 2A pangkat 4 ya. Nggak bakal ditulis kayak gitu pastinya. Oke, selanjutnya kalau kita lihat di sini ya, A plus B itu sama dengan 1. Kalau saya tulis A plus B dikuadratkan, berarti 1 kuadrat, ya enggak? Nah, sekarang kalau kita kuadratkan berarti A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB sama dengan 1. Oke, nah selanjutnya karena A kuadrat tambah B kuadrat ini sama dengan 2, berarti 2 ditambah 2AB sama dengan 1. Berarti 2AB sama dengan, sebentar kurang jelas tulisannya, 2AB sama dengan 1 dikurangi 2, berarti 2AB ini sama dengan min 1, berarti AB nya sama dengan min 1/2.
Oke, dapat lagi ini buat modal nanti ngerjain soalnya. Oke, sekarang A pangkat 4 ini kita bisa rubah menjadi A kuadrat tambah B kuadrat. A kuadrat ditambah B kuadrat, kemudian dikurangi 2AB kuadrat. Ya, ini perubahannya. Nah, sekarang A kuadrat tambah B kuadrat ini kan 2. Kemudian A kuadrat tambah B kuadrat juga 2 juga, dikurangi 2. AB-nya ini min 1/2. Pangkatkan 2. Berarti 2 kali 2, 4, dikurangi 2 kali min 1 dikuadratkan 1/4. Coret-coret 2. Berarti 4 dikurangi 1/2. Berarti kan 3,5 ya, 3,5. Berarti jawabannya yang C. Oke, kita next soal berikutnya. Nah, di sini 3 pangkat 2014 dikurangi 3 pangkat 2011 tambah 130 per 3 pangkat 2011 tambah 5. Nah, di sini yang sering disebut adalah 2011 ya. Nah, tapi ada yang 2014 juga, berarti kita rubah. 2014 kan 2011 ditambah 3 ya, berarti kita rubah. 3 pangkat 2011 keluarkan, berarti sisanya 3 dikurangi 1 ditambah 130 per 3 pangkat 2011 ditambah 5. Oke, selanjutnya kita coba kerjakan. 3 pangkat 3 itu 9. 3 pangkat 3 itu 27, bukan 3 kali 3. 27 dikurangi 1, 26, berarti 26. 3 pangkat 2011 ditambah 130 per 3 pangkat 2011 ditambah 5. Oke, nah sekarang 130 itu ada hubungannya nggak sama 5? Sekarang coba 130 dibagi 5. 2, 10, 30 itu 6. Berarti 26 ya. 26, 3, 2011 ditambah 26 kali 5. Yang bawah 3, 2011 tambah 5. Berarti 26 yang keluarkan, sisanya 3, 2011 tambah 5. Per 3 pangkat 2011 plus 5. Coret-coret, dapat hasilnya 26. Berarti jawabannya yang B. Oke, masuk ke soal berikutnya. Persamaan yang ekuivalen dengan persamaan berikut. Nah, di sini kan 8 pangkat X sama dengan 2Y plus 1. Di sini 2 bilangan pokoknya, yang ini 8. 8 bisa dirubah menjadi 2 nggak? Bisa ya. Jadi berapa? 2 kali 2 kali 2, berarti 2-nya pangkat 3. 2 pangkat 3X sama dengan 2 pangkat Y plus 1. Ini kan bilangan pokoknya sama-sama 2. Ya, kalau sama berarti kan tinggal menyamakan pangkatnya, berarti 3X ditambah Y plus 1. Ada nggak? Oh, belum, pengennya semuanya di sebelah kiri. Berarti 3X min Y min 1 sama dengan 0. Min Y min 1, berarti jawabannya yang A. Oke, soal terakhir yang akan kita bahas. Nah, di sini ada persamaan eksponen lagi ya. 2 pangkat 3X min 2 sama dengan 1/4, itu berarti berapa? 2 pangkat min 2. Kenapa? Karena kan 1/4 sama dengan 1, 2 pangkat 2. Berarti 2 pangkat min 2. Gitu. Sekarang pangkatin lagi X min 9. Sama-sama basisnya 2, berarti tinggal samain pangkatnya. 3X min 2 sama dengan min 2X plus 18. Nah, berarti X-nya pindah ke kiri.
plus 2x sama dengan 18 pindah ke sini 2 berarti 5x sama dengan 18 tambah 2 20 berarti x-nya 4. Berarti penyelesaiannya adalah x sama dengan 4 yang E. Oke, itu saja untuk contoh soalnya. Silahkan kalian cari soal-soal lainnya. Nah, itulah penjelasan dan contoh soal mengenai bilangan berpangkat. Semoga penjelasan tadi dapat dipahami dengan baik ya. Jangan lupa untuk like dan komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.